Selamat malam Ibu Sylvia Samuel. Sebelumnya perkenalkan nama saya Angga Pratama Putra dengan NIM 010111230008. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan step dan interpretasi tentang latihan 3 yang telah saya kerjakan di Smart PLS. Untuk hipotesisnya, di sini H1, Web Design Quality memiliki hubungan positif dengan trust. H2, Web Design Quality memiliki hubungan positif dengan Return Purchase Intention. H3, Web Design Quality memiliki hubungan positif dengan Satisfaction. H4, Trust memiliki hubungan positif dengan Return Purchase Intention. H5, Trust memiliki hubungan positif dengan Satisfaction. Dan H6, Satisfaction memiliki hubungan positif dengan Return Purchase Intention. Untuk interpretasi, di sini step pertama adalah reliabilitas, validitas, dan ABE. Untuk step ini, nilai harus berada di atas 0,5, sehingga kita harus menyesuaikan outer loading dan menghapus nilai yang paling kecil sehingga mendapatkan nilai di atas 0,5. Berdasarkan hasil analisis, seluruh nilai berada di atas 0,5, yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang cukup kuat dan positif antara variabel independen dan dependen. Namun, terdapat satu nilai yang kurang dari 0,7. Hal ini tidak menjadi masalah karena nilai ABE dan Cron batch alpha tetap positif dan melebihi 0,5. Sehingga model ini masih memiliki tingkat reliabilitas serta validitas yang cukup baik. Setelah itu untuk step 2 adalah outer loading. Dalam analisis outer loading, nilai variabel sebaiknya di atas 0,7 agar dapat menunjukkan korelasi yang kuat. Jika ada variabel yang nilainya kurang dari 0,7, maka sebaiknya dihapus karena dapat melemahkan model penelitian. Dari hasil analisis, terdapat 3 variabel yang nilainya masih di bawah 0,7, yaitu 0,671, 0,657, dan 0,671. Sedangkan variabel lainnya lebih dari 0,7, yang mengindikasikan hubungan yang kuat. Setelah itu step 3 R-square. Data yang diperoleh nilai R-square tertinggi terdapat pada variabel trust sebesar 0,317. Diikuti oleh Return Purchase Intention sebesar 0,310 dan Satisfaction sebesar 0,292. Hal ini menunjukkan bahwa trust lebih banyak dijelaskan oleh variabel independen dibandingkan Satisfaction dan Return Purchase Intention. Dengan kata lain, trust merupakan variabel yang paling kuat dalam model ini. Sementara itu, nilai R-square adjusted untuk trust sebesar 0,302 tetap lebih tinggi dibandingkan Return Purchase Intention, yaitu 0,295, dan Satisfaction, yaitu 0,284, yang menegaskan bahwa trust merupakan variabel yang paling dijelaskan oleh model. Setelah itu, poin yang keempat adalah F-square. Dari hasil yang diperoleh, nilai F-square antara Satisfaction dan Return Purchase Intention adalah 0,027, yang menunjukkan tidak adanya efek signifikan antara kedua variabel. Sebaliknya, nilai F-square antara Trust dan Return Purchase Intention sebesar 0,206 menunjukkan adanya efek sedang di antara keduanya. Untuk next step, yaitu Variance Inflation Factor. Berdasarkan hasil analitis, nilai VIF idealnya di bawah 3 untuk menghindari masalah kolinearitas antara variabel. Jika nilai VIF melebihi 3 atau bahkan lebih dari 5, maka kemungkinan besar terdapat masalah kolinearitas. Dari hasil perhitungan, semua variabel memiliki nilai VIF antara 1,190 hingga 1,628, yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah kolinearitas dalam model ini. Setelah itu untuk step 6, yaitu validitas diskriminan. Nilai HTMT sebaiknya berada di bawah 1. Dari hasil analisis, seluruh nilai HTMT berada di bawah batas ini, yang menegaskan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh signifikan dan positif serta menunjukkan bahwa nilai HTMT berada di ambang batas yang ditetapkan. Untuk step yang 7 atau yang terakhir adalah path coefficient atau bootstrapping. Di sini kita harus melakukan
calculation dengan bootstrapping. Dalam analisis bootstrapping, jika suatu nilai P bernilai lebih besar dari 0,05 atau ditandai dengan warna merah, itu menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel lainnya. Pada perhitungan bootstrapping, hubungan antara satisfaction dan return purchase intention memiliki nilai P sebesar 0,153 yang lebih besar dari 0,05. Ini berarti hubungan tersebut tidak signifikan, sehingga hipotesis alternatif ditolak dan H0 diterima. Kemudian, web design quality dengan trust memiliki p-value sebesar 0,295, yang juga lebih besar 0,05 dan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Kemudian terdapat beberapa hubungan yang memiliki p-value lebih kecil dari 0,05 dan ditandai dengan warna hijau, yang berarti hubungan tersebut signifikan. Satisfaction dengan trust memiliki p-value 0,005 dengan t-statistik 3,885. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan ini signifikan. Hal yang sama berlaku untuk hubungan trust dengan return purchase intention dan web design quality dengan satisfaction, yang juga memiliki p-value 0,000 dan t-statistik yang lebih besar dari 1,966, sehingga hipotesis alternatif diterima. Berdasarkan hubungan menunjukkan signifikan positif, sementara beberapa lainnya tidak signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan dengan p-value di bawah 0,05 dan t-statistik di atas 1,966 yang memiliki hubungan yang signifikan dalam model ini. Di sini dijelaskan bahwa p-value yang lebih besar dari 0,05 berarti hipotesis alternatif ditolak, tapi H0 diterima. Sedangkan p-value di bawah 0,05, hipotesis alternatif diterima, sedangkan H0 ditolak. Statistik di atas 1,966, berarti hipotesis alternatif diterima, sedangkan H0 ditolak. Dan t-statistik di bawah 1,966, berarti hipotesis alternatif diterima, sedangkan H0 hipotesis alternatif ditolak, sedangkan H0 diterima. Itu saja dari video saya hari ini. Terima kasih.